Kembali lagi bersama kami di podcast pada sore ini. Kita di sini kedatangan salah satu rekan kita dari Tuban yang akan membagi sedikit pengetahuannya tentang bisnis. Mas, boleh perkenalkan? Baik, saya perkenalan dulu. Sebelumnya nama saya Ikram. Saya dari Tuban dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi ilmu, saling belajar tentang penerapan SIM terhadap UMKM atau terhadap bisnis bagi pemula ataupun bagi yang ingin mengetahui lebih lanjutnya. Di sini kita sama-sama belajar. Ya. Kalau gitu, apa keuntungan utama bagi bisnis yang menerapkan SIM ini, Mas, di dalam UMKM? Kalau menurut saya dan sepengetahuan saya dari rekan-rekan yang lainnya, kan SIM sendiri itu mencakup mulai dari pengelolaan data, mulai dari terkecil sampai yang terbesar, mulai dari masuknya barang, mulai dari keluarnya. Intinya kayak apa ya, kayak jadwal. Ya, tapi kan di SIM ini juga ada sedikit tantangannya pasti kan dalam penerapannya. Nah, kalau boleh tahu apa saja, Mas, tantangan yang sangat sulit dihadapi itu? Kalau tantangan sih sebenarnya nggak terlalu mencolok. Soalnya kan kalau di UMKM kecil kayak saya kan juga bergerak di UMKM saya sendiri, termasuk baru OTW mau berkembang. Ya. Kalau boleh tahu apa, Mas, UMKM-nya? Kalau saya sekarang di franchise yang berjalan di minuman teh. Ya, jadi langkah awal untuk kita bisa mulai menerapkan SIM di UMKM ini gimana, Mas? Mulai penerapannya bisa dimulai dari mana saja gitu. Nah, kalau misal saya beri contoh dari UMKM saya tadi yang berfokus pada penjualan minuman. Kalau di UMKM saya mulai dari stok barang dan juga pembelian dan juga pengeluaran dari pelanggan ataupun dari kita yang beli barang. Itu kan kita semaksimal mungkin menggunakan SIM. Karena kalau ya kadang juga kita masih menggunakan manual, tapi masih kita imbangi dengan penggunaan teknologi SIM, mulai dari pendataan, mulai dari intinya untuk lebih efisien lah gitu. Ya. Kalau kita bicara dari sisi strategis ya, Mas, bagaimana strategi ini, apakah bisa SIM ini bisa digunakan dalam persaingan ya? Misalnya persaingan semakin ketat, apakah SIM ini dapat membantu perusahaan dalam bersaing di era yang sekarang serba digital ini? Nah, kalau menurut saya SIM itu lebih ke arah situ. Soalnya kita kalau bisa menerapkan SIM dengan baik dan tepat sasaran, itu lebih mudah untuk kita berkembang dan juga kita bisa konsisten. Kayak tadi saya sudah bilang, mulai dari pendataan, mulai dari apa, kan kita lebih mudah dan juga lebih bisa membandingkan antara data sekarang atau data bisnis penjualan sebelumnya, seperti bisnis kita dan juga pesaing kita. Jadi begitu, Mas. Oh iya, Mas, terima kasih. Nah, apakah ada sedikit pesan atau yang dapat membantu rekan-rekan kita dalam mencoba bisnis yang akan dicoba menggunakan SIM ini, Mas? Saya sebenarnya ya saya akan memberikan sedikit sebuah pesan. Kalau menurut saya, setiap bisnis itu, baik bisnis yang mau mulai atau yang sudah berjalan, itu bisa untuk kita kelola dengan baik menggunakan SIM ini. Nah, caranya itu kita harus mengetahui bisnis kita terlebih dahulu, sasaran untuk sistem informasinya itu kita akan kemana. Intinya ya belajar terus lah, sedikit demi sedikit pasti
lama kelamaan akan terbiasa sendiri. Oh iya Mas, kalau gitu terima kasih ya banyak atas waktu dan wawasannya. Iya, Semoga para pendengar yang ada di rumah juga terinspirasi dalam menggunakan teknologi dalam bisnisnya. Sekian podcast dari saya. Sampai jumpa di lain waktu.